Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sebuah poster yang mana poster ini adalah berkaitan tentang mata kuliah pengantar matematika realistik konteks lahan basah, yang mana sebuah poster ini kami beri judul implementasi PMRI dengan tema matematika asyik dan menyenangkan. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Hapsari dengan NIM 2110111820016 dan juga kelompok-kelompok saya yang akan saya perkenalkan nantinya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Kenangan, silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Kenang Alima Maulida dengan NIM 211011820021. Baik, yang kedua di sini ada Daris, silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama aku Muhammad Daris dengan NIM 2110118110019. Selanjutnya di sini ada Takwa, silakan perkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Takwa Rida dengan NIM 211011181100011. Perkenalkan, nama saya Bian Sudra dengan NIM 2110118210033. Apa itu PMRI? PMRI merupakan kepanjangan dari Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Secara umum, kita mengetahui dulu apa itu PMRI. PMR merupakan Pendidikan Matematika Realistik yang merupakan padanan dari kata Realistic Mathematical Education atau RME, yang mana teori tentang belajar apa itu matematika, bagaimana ia diajarkan, dan juga bagaimana siswa belajar matematika. Istilah realistik dalam RME berasal dari bahasa Belanda, yaitu realiseren, yang artinya adalah dapat dibayangkan. Kita menyadari bahwa terdapat masalah besar dalam pengajaran atau praktik pendidikan matematika di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan matematika di tanah air. Salah satu upayanya adalah mereformasi pendidikan matematika di Indonesia melalui pengembangan dan implementasi pendidikan matematika realistik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang didaktika PMRI. Didaktika atau PMRI ini bisa disebut juga satu metode. Jadi maksud dari didaktika PMRI ini, konsep materi yang diajarkan atau itu dikaitkan atau diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Misalnya saja nih, contoh yang pertama itu cerita harta karun. Dalam cerita harta karun, kita dapat menggunakan sebagai media pembelajaran dalam konteks arah dan jarak. Yang kedua itu bermain jual beli atau pasaran. Hal ini digunakan sebagai konteks dalam mengajarkan penjumlahan, pengurangan, untung, dan rugi. Lalu yang ketiga itu aktivitas pengenalan bilangan. Yang ketiga itu aktivitas pengenalan bilangan di sekolah dasar. Nah, untuk mengenalkan sebuah bilangan, kita bisa membuat media menggunakan plastik yang tebalnya itu sekitar 3 mm. Nah, matematika merupakan momok yang menakutkan bagi siswa-siswa, apalagi siswa-siswa yang berada di Indonesia. Nah, kami mengangkat tema yaitu matematika asik dan menyenangkan. Di sini sangat kontekstual dengan pendidikan matematika realistik. Arti realistik itu adalah yang dapat dibayangkan oleh siswa-siswa. Jadi ada beberapa metode untuk memahamkan konsep-konsep matematika yang dasar kepada siswa-siswi kita. Nah, yang pertama ialah pembelajaran bilangan bulat menggunakan termometer. Dengan termometer, kita tahu bahwa ada bilangan minus, plus, dan bilangan netral ataupun bilangan nol. Dan termometer ini kita bisa mengaitkannya dengan film-film kartun, misalnya di SpongeBob yang ada membahas tentang dengan termometer. Di situ kita akan tahu berapa perubahannya dari minus ke plus, semacam hal tersebut. Nah, yang kedua ialah pembelajaran membandingkan besar sudut dengan menggunakan buaya ataupun mulut buaya. Siswa ataupun siswi akan tertarik kepada hal-hal kartun dan yang menyenangkan dan pembawaan kita yang santai. Nah, dalam kartun misalnya buaya tersebut, kita akan menampilkan 2 ekor buaya yang saling menganga. Dan kita dapat membandingkan sudut
yang dibuat dari buaya tersebut. Nah, yang ketiga ialah permenmu untukmu dan untukku. Dalam pembelajaran tema tersebut, kita dapat tahu bagaimana kita memahamkan ataupun mengajarkan kepada siswa mengenai tentang pembagian. Semisalnya saja, ibu mempunyai 15 permen dan akan dibagikan kepada 3 orang anaknya dengan sama rata. Nah, maka setiap anak-anak ibu tersebut akan dapatkan 5 permen. Nah, itulah yang paling penting tentang pendidikan matematika realistik, yaitu yang dapat dibayangkan oleh siswa dan mudah dicerna dan dipahami dan sering mereka temui. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya ke teman saya. Saya akan menjelaskan tentang sistem matematika formal. Jadi, dalam sistem matematika formal terdapat beberapa urutan, yaitu yang pertama soal-soal kontekstual. Soal-soal kontekstual tersebut adalah soal-soal yang mana mereka atau siswa-siswa yang ketahui, yang mereka pahami, yang tidak awam untuk mereka. Selanjutnya, setelah diberikan soal-soal kontekstual yang mereka pahami, mereka akan menguraikan apa itu yang sudah dijelaskan, sudah yang diberikan dengan soal-soal kontekstual tersebut. Lalu setelah mereka uraikan, maka mereka akan mendapatkan beberapa hal-hal yang mereka ketahui. Setelah mereka ketahui, maka mereka akan menyelesaikan apa itu yang telah diketahui. Jadi, dalam menguraikan, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa dan pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Karena itu yang membuat adanya PMR. Mengapa? Karena mereka mengetahuinya dalam bentuk sendiri, bukan dalam rumus. Jadi, contohnya seperti keliling lapangan sepak bola. Sepak bola merupakan hal yang tidak asing untuk siswa-siswi di Indonesia. Jadi, mereka akan mengetahui panjang dan lebar. Untuk mencari keliling sesuai rumus, yaitu panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Tetapi untuk mereka mungkin akan menganalisa atau menguraikan dengan pemikiran-pemikiran mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Lalu mereka akan menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Setelah diselesaikan, maka itulah yang disebut dengan sistem matematika formal. Mengenai pendekatan matematika secara realistik ini, sebenarnya ada 2 komponen yang memenuhi, yaitu tentang matematisasi horizontal dan juga matematisasi vertikal. Yang dimana penjelasan mengenai matematisasi horizontal ini, yaitu dengan contoh aktivitasnya, siswa dapat mengidentifikasi, siswa juga dapat merumuskan suatu permasalahan dengan matematis, dan juga siswa dapat memvisualisasikan masalah-masalah yang ada. Dengan poster di atas ini, maka juga ada matematisasi vertikal, yang dimana matematisasi vertikal ini dengan contoh aktivitasnya, yaitu siswa dapat merepresentasiannya dengan hubungan-hubungan dalam rumus matematika, dan juga siswa dapat memodelkan soal-soal tersebut dengan model matematika. Dengan demikian, dengan pengantar realistik ini, siswa dapat memenuhi 2 komponen yang ada, dan juga dengan pendekatan realistik ini, siswa juga dapat melihat secara kontekstual beberapa permasalahan-permasalahan dan dapat ia selesaikan. Ia juga dapat memahami karena apa? Karena dengan pendekatan realistik dan juga untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kontekstual ini, siswa dapat memahami karena apa? Karena pengetahuannya yaitu dengan pengetahuan awal misalnya. Siswa dapat melakukan soal-soal tersebut, menyelesaikan soal-soal tersebut dengan pengetahuannya sendiri tanpa melihat rumus terlebih dahulu, tanpa melihat bagaimana mekanisme soal-soal tersebut dilakukan dengan struktur dari rumus-rumus di buku. Tidak seperti itu. Dengan pengantar matematika realistik ini diharapkan dengan soal-soal kontekstual juga siswa dapat memahami seluruh aspek-aspek yang ada dan menyelesaikannya dengan cara matematika dan pemikirannya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, begitulah penjelasan dari poster kami yang berjudul Implementasi PMRI dengan tema Matematika Asyik dan Menyenangkan. Kesepian tanpa makasih, cukup sekian dan terima kasih.